Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Papi di sini di siang hari yang cukup indah dan cerah ini karena sedang tidak hujan ya guys. Gua mau sharing-sharing aja nih pengalaman gua dalam memilih dua benda yang gua rasa cukup penting dalam melindungi komponen-komponen elektronik yang kita miliki. Di sini gua ada stabilizer dari Matsuyama untuk seri yang 1000 watt ya, 1000 wattnya, dalam artian dia sanggup menahan beban sebesar 1000 watt. Tapi kembali lagi, walaupun di sini spesifikasinya 1000 watt, kita tetap harus berpaduan dengan yang 80% load itu, kawan-kawan. Jadi maksimum yang si stabilizer ini dengan aman dapat ditangani itu kurang lebih antara 700 sampai 800 watt. Kemudian di sini ada UPS keluaran ICA yang dengan seri CE 1200 CE ya. Itu 1200 kVA dayanya, kemudian untuk power yang dikeluarkannya sanggup sebesar 600 watt. Cuman kembali lagi ke pedoman 80% load itu, ini waktu itu udah gua tes dengan daya di atas 500 watt itu nggak akan mampu. Jadi waktu itu komputer gua dayanya kurang lebih sedang main game itu sebesar 500 watt. Kemudian listrik PLN-nya mati, otomatis komputer gua pun mati karena loadnya sudah melebihi 80% dari 600 watt yang ICA ini mampu tangani. Nah, untuk stabilizer sendiri sebetulnya gue ada dua. Ini Matsuyama ini baru beli kemarin karena gue di rumah itu cuman baru punya satu ya, keluaran Matsumoto. Nah, Matsumoto ini gue beli udah cukup lama guys, sekitar 7 apa 8 tahun, kurang lebih antara 7 dan 8 tahun lah, dan sampai sekarang masih awet. Dan ini Matsuyama yang baru gue beli. Komparasinya sih paling banter itu dari berat aja. Dari berat ini Matsuyama ini dan Matsumoto yang gue punya itu lebih berat Matsumoto. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena itu memang keluaran lama makanya part-partnya masih cukup berat, sedangkan ini keluaran baru nih, masih produksi 2019, di belakangnya ada kodenya. Karena itu komponen sudah baru dan mungkin ada upgrade, bisa lebih ringan atau segala macam, gue juga kurang paham. Tapi kalau secara performa, gue belum berani bilang bagus Matsuyama atau Matsumoto. Tapi yang jelas Matsumoto itu gue pakai udah cukup awet ya, antara 7 sampai 8 tahun itu kan untuk komponen elektronik udah cukup lama ya. Kemudian di hari ini tuh gue sebetulnya pingin sharing, kalau misalkan teman-teman punya budget minimum nih, habis belanja masih ada sisa-sisa, gue mau lindungin komponen gue pakai apa dengan budget yang minimum, mau pilih stabilizer atau staff volt ataupun misalkan UPS gitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai fungsi terlebih dahulu, fungsinya masing-masing apa stabilizer dan UPS ini. Secara singkat, UPS ini kan dia punya baterai nih guys, yang tadi 1200 kVA itu yang dapat dia simpan, kemudian dapat dikonversi sehingga mampu menangani permintaan 600 watt dari elektronik luarnya yang menarik daya ke UPS ini. Jadi UPS ini digunakan sebagai catu daya cadangan lah, sama kayak baterai aja, baterai yang kita pakai misalkan buat main Tamiya ataupun sejenisnya gitu kan. Nah, ini seperti itu gitu. Karena itu misalkan mati lampu atau ada listrik turun jeplak gitu ya, UPS ini sangat berguna. Kemudian sini ada stabilizer, dari namanya aja udah jelas ya gengs, stabil. Jadi dia akan menstabilkan arus listrik yang dikeluarkan dari PLN. Kalau misalkan teman-teman pernah memperhatikan, arus listrik PLN itu kan naik turun ya gengs. Kadang kalau saya waktu itu pernah sekali memperhatikan, ketika setelah mati lampu cukup lama, sekitar 2-3 jam, listrik nyala kembali. Nah, power yang dihasilkan oleh listrik PLN itu memiliki tegangan kurang lebih sekitar 230 volt. Nah, itu nanti perlahan setelah setengah jam lebih itu dia baru mulai turun di angka 225, 224 gitu. Nah, saban hari berjalan ya itu naik turun aja antara range di 220 sampai dengan 228 untuk daerah saya ya. Kadang-kadang juga ada beberapa teman-teman yang lain mungkin yang sampai listriknya turun di bawah 220 volt, dan itu sudah banyak sih kasusnya kalau saya lihat di YouTube ya. Yang lebih tinggi saya kurang tahu karena range dari
PLN ini kalau nggak salah di Indonesia itu ya antara 220 ya sampai 240 gitu kan. Nah, kembali lagi, nggak semua komponen elektronik yang kita miliki itu mampu menanggapi toleransi yang cukup jauh guys. Ada mungkin yang komponen elektronik hanya sanggup bertahan di antara 210 sampai 225, misalkan di atas itu 230 ada kemungkinan dia akan mengalami kerusakan dan banyak jenisnya. Karena itu kawan, kembali lagi, ketika dengan budget sisa, teman-teman kira-kira banyak mengalami kasus yang mana di rumah. Jadi misalkan di rumahnya yang sering mati lampu, kemungkinan bisa memilih UPS terlebih dahulu dibandingkan dengan stabilizer. Tapi misalkan yang di rumahnya lebih sering tegangannya naik turun, itu dapat memilih terlebih dahulu stabilizer. Walaupun demikian, sebetulnya UPS sendiri itu kebanyakan untuk yang sekarang-sekarang ya, di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan AVR atau automatic voltage regulator. Kurang lebih fungsinya ya mirip-mirip lah dengan stabilizer untuk menstabilkan. Oh ya, untuk catatan juga, sebetulnya teman-teman, saya nggak ada kapasitas sebagai ahli atau teknisi di bidang elektronik ya. Karena itu kalau misalkan ada omongan saya yang salah, kurang tepat, tolong dikoreksi nanti di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama. Kemudian kalau memilih UPS itu menurut saya teman-teman harus memperhatikan dulu spesifikasinya, ya baca-baca reviewnya, jangan asal percaya saja dengan omongan toko gitu kan. Kalau di sini UPS ICA yang saya miliki itu memiliki spesifikasi inputnya dapat menerima dari 165 sampai 250 volt untuk tegangannya, sedangkan output yang dihasilkan itu ada di 220 volt. Dalam artian kalau misalkan listrik sedang naik tegangannya ataupun turun, si UPS ini mampu untuk menstabilkannya juga. Apakah betul begitu? Mari kita cek aja guys. Oke sobat, ini kan rangkaiannya untuk UPS-nya langsung saya colokkan ke listrik PLN ya, dengan pemanjang kabel ini. Nah, ini yang terbaca outputnya itu dari UPS itu sebesar 220 volt untuk tegangannya. Kemudian kalau saya cek dari multitester ini, itu tegangan yang dikeluarkan dari listrik PLN itu sebesar 226. Ya kurang lebih sama lah guys ya. Karena memang listriknya di sini cukup stabil, tegangan yang dikeluarkannya oleh PLN walaupun naiknya ya masih dalam range itulah 221 sampai 228 yang tadi saya bilang. Ini pengecekannya seperti ini. Hasilnya untuk 2 volt, 224 volt dan terbaca dari multimeternya 226. Jadi bisa dikatakan listrik yang dikeluarkan oleh UPS ICA CS1200 ini ya cukup bagus lah ya, nggak melenceng jauh dari apa yang sudah diberikan oleh PLN. Kemudian bagaimana dengan tegangan baterainya yang dapat dikeluarkan oleh UPS ICA ini ketika sedang mati lampu ya, bilang aja sedang mati lampu, dalam artian komponen elektronik akan pure menarik daya dari UPS karena listrik PLN-nya sedang tidak mengalir. Kita coba aja matikan. Nah, ini UPS akan meload sisa powernya dari baterai yang sudah disimpan. Di wattmeter ini terbaca tegangan yang dikeluarkan oleh UPS adalah sebesar 266 volt. Nah, sedangkan yang dibaca oleh Sanwa dari digital multimeter ini sebesar 222 volt. Kalau berdasarkan apa yang sudah saya tanyakan di forum, ada beberapa yang memvoting untuk lebih mempercayai dari output digital multimeter ini dibandingkan dengan wattmeter ini. Tapi ada juga beberapa orang yang lebih mempercayai oleh output dari wattmeter ini. Kenapa ada perbedaan? Kalau mungkin kita harus tes dulu dengan memberikan load pada UPS ini guys. Kita tes ya, kita akan berikan pekerjaan pada si UPS-nya untuk menarik daya. Oke, di sini udah gua coba UPS-nya untuk mengecas laptop. Ini teman-teman bisa perhatikan, laptopnya udah mengecas mengambil power dari UPS. Namun yang terbaca di wattmeter tetap 260 volt dan yang di
multimeter tetap terbaca di angka 225. Sekarang kita cek berapa penggunaannya wattnya oleh si laptop ini. Nah, kurang lebih sekitar 33 watt. Karena itu teman-teman harus cek kembali jika mengalami hal seperti ini, cek kembali pada teknisinya, pada penjualnya, apakah ini normal. Namun meskipun demikian, kalau berdasarkan dari forum yang saya tanya, kalau misalkan kita mempercayai output dari si digital multimeter ini, berarti ada kemungkinan tegangan yang dikeluarkannya ya cukup bagus ya, di 225 volt ini. Ada di 225 volt untuk melot daya dari baterai. Oke guys, sekarang kita cek untuk stabilizernya apakah memang dapat menstabilkan daya yang dikeluarkan oleh PLN. Dalam kasus saya ini, listrik yang keluar dari PLN tegangannya ada di 224, 225 ya, range antara segitu ya. Seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal. Kemudian yang dibaca oleh multimeter juga sekitar 226. Di situ ada 225 ya. 225, 226 ya, kurang lebih bisa dibilang sama lah guys, karena tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian akan saya cek berapa yang dikeluarkan oleh stabilizernya yang terbaca oleh multimeter. Nah, yang terbaca oleh multimeter di stabilizer ini kurang lebih sebesar 222 volt. Yang ini 224 ya dari PLN-nya, sedangkan yang multimeter tadi kan membaca di listrik PLN sekitar 226. Kemudian ketika kita koneksikan ke stabilizer, maka listriknya akan distabilkan di angka 221 volt, yang mana cukup mendekati 220 volt. Kemudian bagaimana yang dibaca oleh wattmeter ini kita akan cek. Ini agak keras, sebentar ya. Oke guys, yang terbaca oleh wattmeter sebesar ya nggak jauh beda, 219, 220. Dalam artian stabilizer ini berhasil menstabilkan arus dari yang diberikan oleh PLN sebesar range dari antara 225, 227, 224 tersebut menjadi lebih stabil 220, 221, 219 ya guys ya. Lebih seperti itu. Nah, bagaimana jika rangkaiannya kita tumpuk? Dalam artian UPS akan mengambil daya dari PLN, kemudian sebelum mencapai ke komponen elektronik kita akan ditengahi dulu oleh stabilizer, walaupun kita sudah tahu di UPS ini sudah memiliki AVR. Kita cek. Baiklah, rangkaiannya udah saya atur dari PLN ke UPS dulu, kemudian dari UPS ke stabilizer. Sekarang multimeter membaca dari stabilizer berada di tegangan 220 volt, nggak jauh beda dari yang tadi diberikan langsung ambil dari PLN. Sekarang kita tes untuk tegangan yang dikeluarkan oleh UPS-nya berapa. Nah, oke, yang terbaca dari UPS itu ngambil listrik dari PLN tetap langsung disalurkan aja besar 226 volt. Berbeda tadi seperti yang kita ambil listrik dari stabilizer karena sudah distabilkan jadi berada di antara 220 dan 222 ya kawan tadi ya. Sekarang bagaimana tegangannya jika load dari baterai langsung? Langsung aja saya matikan di sini. Nah, terdengarkan suaranya, stabilizer langsung bekerja untuk menstabilkan daya yang diberikan oleh UPS. Di sini terbaca 231 oleh UPS-nya. Kemudian kita pindahkan ke stabilizer.